Nah, ini adalah anakan sirtu, burung sirtu, burung cipo, burung sirpu atau diku. Ini satu sarang. Ini satu sarang, isinya 2. Bagaimana cara membedakan sirtu lolohan, mana yang jantan, mana yang betina? Ya, perlu diketahui ya, burung sirtu ini jenis burung monomorfik, artinya warnanya, bentuknya, dan kicaunya juga itu sama, terutama warnanya sama antara jantan dan betina, sehingga susah sekali bagi orang yang tidak orang awam untuk membedakan burung sirtu ini apakah jantan betina. Ya, kita keluarkan dulu ya. Ya, harus pelan-pelan ya ini. Sini susah nih. Kakinya sudah kuat menyengkeram. Ya. 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 Jadi lihat ya. Ini sirpu saya pelihara sejak masih cindil, masih belum keluar bulu, masih merah dari sarang. Ada orang menawarkan ini burung ini, satu sarang isi 2, dan dulu masih merah, bulu jarumnya juga belum keluar. Maka bagi orang yang memang tidak tahu persisnya, pasti susah membedakan mana yang jantan dan betina. Ya, hal paling sederhana, biasanya kalau burung dewasa biasanya burung sirtu ini dibedakan dari warna paruhnya. Jadi di dalam ini, kalau Anda lihat ini kan paruh ketika dibuka. Jadi ketika paruh ini dibuka, nanti biasanya lidahnya akan terlihat. Jika burung itu sudah tua, lidahnya akan berwarna hitam, rongga mulutnya juga hitam, lidahnya berwarna hitam. Itu pasti dapat dinyatakan bahwa dia adalah burung jantan. Ini untuk yang dewasa ya. Tapi sedangkan untuk yang betina, burung sirtu betina dewasa itu warna tubuhnya sama dengan jantan, tapi ketika mulutnya, rongganya dibuka, rongga paruhnya dibuka, itu akan terlihat bahwa burung betina walaupun rongganya sama-sama hitam, lidahnya tidak hitam pekat, tetapi hitam agak putih atau hitam agak pink. Ya, kalau lidahnya hitam agak pink atau malah cenderung pink terlihat, ini bermacam-macam ya, bergantung pakannya, pakan alamnya, sehingga membuat lidah itu akan berubah antara putih, pink, dan hitam. Jika lidahnya kok putih dan pink, ada warna pinknya, itu pasti betina. Ya, beberapa orang mengatakan kalau burung itu bisa dilihat dari supitan. Dari pesupitan itu di sini, tulang antara ini biasanya ya, di bawah sini, di belakang dubur itu ada tulang mengapit begini, begini tulangnya ini ya, supitannya rapat atau tidak rapat. Kalau rapat itu jantan, tapi kalau agak renggang begitu tulang lunaknya itu biasanya betina. Itu untuk burung-burung yang besar. Burung sirtu ini supitannya sama-sama renggang. Ini yang susah ya. Sirtu dewasa, jantan maupun betina, supitannya renggang. Nah, warna bulunya bagaimana? Biasanya kalau orang melihat warna bulu yang jantan biasanya lebih jelas, yang perempuan agak pudar. Tidak bisa, burung sirtu warnanya mirip antara yang jantan dan betina. Nah, beberapa juga mengatakan dari paruh. Paruh kadang ada yang garisnya lurus dengan mata,
Kalau yang agak tidak lurus dengan mata, agak belok sedikit mungkin di sampingnya, itu biasanya jantan. Kalau yang lurus itu biasanya betina. Begitu umumnya untuk burung kenari dan sebagainya. Tapi sirpu tidak bisa. Matanya dan paruhnya sama-sama. Garis paruhnya di bawah mata, baik jantan maupun betina. Ini susahnya membedakan burung monomorfik atau monomorfik ya, istilahnya burung yang baik warnanya dan karakternya mirip. Yang membedakan, kenapa kita harus perlu membedakan antara yang jantan dan betina, Kicau Mania perlu tahu bahwa burung sirpu jantan itu cenderung berkicaunya lebih nyaring dan lebih bagus. Variasi bunyinya juga banyak. Jadi kalau Anda semua melihat burung kicaunya bagus sirpu, itu biasanya jantan. Yang betina itu cenderung jarang berbunyi, ataupun kalau berbunyi seringnya hanya bunyi krak-krak tiku, itu kan kalau jantan. Tapi kalau krak itu biasanya betina, lebih banyak kraknya daripada ada lantunan bunyinya. Oleh karena itu Anda harus bisa membedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Lah, baik, hanya ada satu jalan untuk membedakan burung sirpu itu jantan atau betina. Ya, kalau kita mau lihat mulut, kita coba dulu ya. Biasanya pakai mulut kalau dewasa. Burung ini ketika masih muda, baik jantan dan betina, masih kuning, ya. Sama. Kalaupun nanti agak besar sedikit, warnanya agak menghitam. Tetapi ini juga masih kuning ya. Kasihan jika dibuka, itu kelihatan kuningnya, kasihan kalau dibuka terlalu ya. Jadi kuning, dua-duanya kuning. Nanti akan menghitam dengan sendirinya seiring berjalan waktu. Kalau kita menggunakan patokan itu nggak bisa, walaupun itu sering digunakan oleh para Kicau Mania untuk menilai burung jantan dan betina dewasa, sirpu jantan betina dewasa. Memang lihatnya dari paruh, dalam paruh dan lidah. Nah, khusus burung kecil, sirpu kecil seperti ini, sirpu rongga mulutnya sama-sama kuning kalau masih muda. Nanti kalau agak dewasa, baik yang jantan atau betina, misalkan total menuju jantan dewasa sebelum 7 bulan, warna rongga mulutnya juga sama-sama hitam, tetapi lidahnya agak putih. Ya, putih semu hitam. Jantan maupun betina demikian. Lidah itu baru akan menjadi hitam pekat untuk yang jantan itu ketika dia sudah di atas 7 bulan atau di atas 1 tahun. Yang betina nanti akan lidahnya hitam agak pink, yang jantan hitam pekat. Ya, jadi kita tidak bisa meniru pola definisi burung sirpu jantan dan betina menggunakan paruh. Biasanya akuratnya itu. Satu-satunya jalan untuk membedakan antara burung jantan dan betina untuk sirpu adalah mengetahui pola telur. Maksudnya bagaimana? Burung itu entah secara alami atau memang sudah jadi kodratnya, jika lahir menetas 2 seperti ini, itu pasti berpasangan. Artinya salah satu dari burung ini itu pasti jantan, yang satunya betina. Itu pola burung. Jika burung itu hanya menetas 1 saja, itu pasti jantan. Nah, uniknya ya, jika telur hanya 1 yang jadi menetas, itu pasti telur jantan. Jika anak tunggal, orang membedakannya biasanya anak tunggal, anak yang pertama menetas 1 itu telur jantan. Jika 1 sarang kok ada 2, itu pasti jantan dan betina. Kadang sirpu juga bisa 3. Jika sampai 3 lahir, maka posisinya adalah yang pertama jantan, yang tengah betina, sedangkan yang paling akhir jantan lagi. Jadi jantannya 2, betinanya 1. Nah, kalau yang ini bagaimana cara membedakan? Ya, kalau kita dapatnya di alam sudah menetas begini, ya kita hanya perkara perlu jeli atau tidak jeli. Kita kan bisa membedakan sebenarnya. Kalau masih merah, kalau masih telur merah di dalam sangkar begitu, itu Anda bisa melihatnya dari, kalau masih telur ya, telur yang berbentuk lonjong cenderung lancip itu pasti jantan. Kalau telur masih bentuknya. Kalau telur cenderung bulat itu pasti telur betina. Itu kalau telur. Kalau sudah menetas, yang bisa Anda ingat adalah
Jika yang menetas pertama atau telur yang menetas pertama itu pasti jantan. Ya. Nah, telur yang menetas pertama pasti jantan, telur yang menetas kedua pasti betina, telur yang menetas ketiga pasti jantan, telur yang menetas keempat dan selanjutnya kan selalu begitu selang-seling. Jadi bergantung telur mana yang pertama kali menetas. Ya, jadi kalau ada anakan kok kecil, yang satu sudah netas, yang satu masih dalam telur, yang pertama itu pasti jantan, yang selanjutnya pasti betina. Yang membedakan lagi begini, bagaimana jika sudah sama-sama menetas kita tidak sempat melihat telurnya? Jika kita burung ini sudah terlanjur menetas dan kita tidak melihat telurnya, maka kita bisa melihat cindilnya. Cindilnya bisa kita lihat ukurannya. Cindil jantan cenderung lebih besar daripada cindil betina untuk burung sirpu ya. Jadi ukurannya yang lebih besar itu pasti jantan, sedangkan ukurannya masih kecil pasti betina. Jadi ingat, jika bentuknya masih telur, yang telurnya lonjong itu jantan, telur yang membulat betina. Jika sudah menetas dan kita tidak mengetahui bentuk telurnya, maka kita bisa niteni dari cindilnya. Jika cindilnya ukurannya lebih besar itu pasti jantan. Jika cindilnya lebih kecil itu pasti betina. Ya, itu dari cindil. Bagaimana jika sudah mulai tumbuh bulu? Ya, tumbuh bulu seperti ini sudah tumbuh bulu jarum maupun bulu yang seperti ini. Mengingatnya gampang. Jika bulunya sudah lengkap dahulu itu pasti jantan. Tapi bulunya yang belum lengkap itu pasti betina. Ini bisa lihat ini. Nah, kita melihat dari ini trotolan ya. Kita lihat ini. Yang paling mudah untuk dilihat adalah selain bulu perut ini ya. Perut ini terlambat nanti pasti bagian akhir. Jadi perutnya bulunya begitu, nanti akan tumbuh mana yang lebih lengkap dulu. Bulu yang lengkap dulu itu yang jantan. Tapi jika bulunya mirip seperti ini, bagaimana melihatnya? Bulu di belakang kepala ini tumbuhnya biasanya paling sulit. Ini jendilnya ya, ini jendil, ini jendil. Ini jendil, ya ini jendil, ini jendil. Jika bulunya, ini kan kelihatannya ini jendil, jendilnya, bulu jendil. Jika bulunya itu lebih pepak dulu, ya pepak itu sudah jadi semua, itu pasti jantan. Ini masih botak, masih hitam, artinya bulunya masih trubus, belum pecah trubus. Nanti udah pecah trubus hasilnya akan jantan kelihatan mana yang betina. Repotnya, ya ini kerepotannya saya beritahu sekalian. Jika burung ini sudah pepak bulunya sudah sama, kok dilalah ukurannya sama, itu yang paling susah membedakan. Jadi ini kalau sudah sekitar 1 minggu lagi bulunya sudah lengkap semua, ini sudah susah dibedakan. Hanya tinggal bejo-beji, istilahnya begini, sepasang ini kalau yang lebih besar berarti jantan, yang lebih ukurannya lebih kecil betina kalau bulunya sudah lengkap. Karena lidahnya masih sama-sama muda, belum bisa jadi identifikasi. Repotnya adalah ketika tiba-tiba bulu yang betina itu banyak makannya, sedangkan yang jantan agak susah dapat makanan, atau porsi makanannya lebih banyak diterima yang betina daripada yang jantan. Biasanya betina lebih gemuk daripada yang jantan. Ini yang kadang-kadang ngacau. Sehingga membeli sirtu trotol yang bulunya sudah lengkap itu berisiko antara tertukar antara jantan dan betina. Kalau sekalian mau mencari yang muda hutan, pastikan saja muda yang menjelang dewasa biar ketahuan. Karena kalau masih muda hutan baru lepas trotol begitu, itu susah dibedakan. Maka tunggu saja kalau mencari, ada orang nawari burung, tunggu saja burungnya sudah dewasa, bisa terbang, usia di atas 7 sampai di atas 7 bulan ya. Ketika dia sudah mulai musim kawin, lidahnya nanti baru akan terlihat. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah selain bunyi yang jantan lebih aktif berkicau, yang betina hanya kerak-kerak, satu-satunya jalan untuk membedakan antara jantan dan betina bagi sirpu menjelang dewasa itu adalah bisa dilihat dari kasatnya lidahnya. Kalau sudah dewasa bisa dilihat lidahnya. Jika belum, satu-satunya cara itu kan di alam liar atau mereka sudah bunyi sebelum dewasa, yaitu dari yang bunyinya yang aktif berbunyi, banyak variasinya itu jantan. Jika yang tidak ada variasi hanya kerak-kerak itu betina. Ya, ingat-ingat jangan mencari burung sirtu yang usianya nanggung.
ini masih kecil ya, 1 minggu umurnya ini masih kecil, ini masih bisa diidentifikasi. Tapi kalau sudah 1 minggu lagi sampai nanti terlepas trotol dan menjelang dewasa, itu adalah masa-masa yang paling susah untuk mengidentifikasi burung sirpu. Jadi paham ya? Ya, karena melihat sirpu begitu ya. Yang pertama, lihat ukurannya. Jika ukurannya lebih besar daripada yang satunya, maka itu pasti jantan. Jika telurnya ada 2, menetasnya pasti jantan dan betina. Jika telurnya ada 3, menetasnya adalah jantan, betina, jantan, betina. Untuk membedakannya adalah ukuran tubuhnya. Jika kemudian hanya 2 dan susah, bulunya sudah mulai tumbuh dan tubuhnya ukurannya mulai mirip, bisa dilihat dari mana yang lebih dulu tumbuh bulunya. Jika yang pertama kali pepak seperti ini, itu biasanya itu yang jantan, sedangkan yang betina itu masih agak botak seperti ini. Ini jendilnya yang paling terlihat ya. Jendilnya masih hitam dan jendilnya sudah hijau. Yang kiri itu adalah jantan, yang kanan adalah betina. Ya, itu adalah tips untuk membedakan burung sirpu, burung cipoh, burung diku untuk yang masih cindil sampai menjelang trotol. Lepas trotol saya tidak berani untuk menunjukkan atau memberi tutorial, karena setelah lepas trotol burung monorfik ini warnanya sama, hanya bisa dilihat dari kicaunya. Kalau belum berkicau susah untuk dibedakan. Ya, lepas trotol saya tidak berani memberi tips. Jadi Anda bisa mencari sendiri tips yang lain. Tapi sebelum trotol itu masih bisa diketahui. Ya, cukup sekian. Sampai jumpa pada pertemuan atau nanti pada channel-channel atau tayangan yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye. Ya.